Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amalan wa adaban wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kemarin sudah sampai ada bab takwa, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun takwa itu sendiri rasa takut, atau secara bahasa takut, sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah seseorang untuk melakukan kemaksiatan. Apa yang menjadikan seseorang itu bersemangat untuk melakukan kebaikan? Apa yang menjadikan seseorang itu menjauhi perbuatan maksiat? Di antaranya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka harus diperhatikan kenapa kita melakukan sesuatu, melakukan kebaikan dan tidak melakukan keburukan, kemaksiatan. Karena itu akan menjadi apa yang mendorong kita untuk melakukan itu atau menjauhi perbuatan maksiat itu akan menjadikan perbuatan kita itu kelihatan timbangannya. Terkadang orang melakukan sesuatu kebaikan, menjauhi kemaksiatan karena rasa takut dia kepada Allah, khosyah, atau kalau tidak bisa jadi karena lain, yaitu mahabbah, atau perpaduan antara keduanya, cinta kita kepada Allah, rasa takut kita kepada Allah. Sebisa mungkin kita akan menikmati sesuatu amalan itu kalau kita melakukannya karena cinta kita kepada Allah. Kalau kecintaan kita kepada Allah itu tidak mampu menjadikan kita untuk bersemangat melakukan kebaikan, tidak mampu mencegah, menghalangi kita untuk melakukan keburukan, maka kita berbesar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau rasa malu. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa khosyah kita kepada Allah, mahabbah kita kepada Allah sama-sama kurang, tapi kita juga bersemangat untuk melakukan kebaikan atau menjauhi perbuatan buruk, maka bisa jadi kita melakukan kebaikan itu atau menjauhi keburukan itu karena mencari pujian manusia. Oleh karena itu penting rasa khosyah, kita memperhatikan kenapa kita melakukan kebaikan. Apakah karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau karena takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takzim kita kepadanya. Kalau perasaan takut kita kepada Allah, perasaan cinta kita kepada Allah itu minim, maka bisa jadi yang menempati adalah rasa kita pengagungan kita kepada manusia atau mencari pujian manusia.
Oleh karena itu, kalau kita merasa sulit, kenapa sulit menjaga keikhlasan, menjauhi perasaan riya, sum'ah, maka lihatlah perasaan khasyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala fajtanibu hadhil qadhuratil lati nahallahu anha. Ingatlah, jauhilah perbuatan-perbuatan yang menjijikkan yang Allah larang untuk dikerjakan. Faman, yaitu segala kemaksiatan, karena kemaksiatan itu adalah sesuatu yang pada hakikatnya kalau orang itu bersih fitrahnya, maka akan merasa jijik, merasa sesuatu itu tidak menyenangkan kemaksiatan itu. Faman alama bisyai'in minha falyastatir bisitrillah. Namun barang siapa dia terjerumus dalam perbuatan kemaksiatan itu, maka hendaknya dia sembunyikan aibnya itu dengan penutup yang Allah berikan kepadanya. Artinya terkadang orang itu melakukan keburukan dan Allah tidak perlihatkan kepada orang lain. Jangan sampai kemudian kita umbar perbuatan atau kita ungkap, bahkan kita ceritakan. Li'anna kulla ummati mu'afan illal mujahirin, karena semua umatku, umat Rasulullah, semuanya akan diampuni, akan dimaafkan dosa-dosanya kecuali orang-orang yang melakukannya secara terang-terangan. Karena orang-orang yang melakukan perbuatan buruk secara terang-terangan atau bahkan mengumbar, menceritakan perbuatan buruknya kepada orang lain, padahal orang lain tidak mengetahuinya, maka orang tersebut selain melakukan kemaksiatan, dia juga meremehkan kemaksiatan tersebut. Wadharu zahiral itsmi wa batinah. Tinggalkanlah semua dosa, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Baik yang kelihatan karena dilakukan oleh anggota badan, atau yang terbersit di dalam hati, yang dosa-dosa hati. Innalladzina yaksibunal itsma sayujzauna bima kanu yaqtarifun. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan dosa, sungguh mereka bakal mendapatkan balasan atas apa yang mereka lakukan. Wa iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub. Dan hati-hati, waspadalah, jauhilah dosa-dosa kecil. Fa innama masalul muhaqqaratiz dzunub kaqaumin nazalu bi batni wadin. Perumpamaan dosa kecil itu seperti sekumpulan orang bepergian melakukan safar, kemudian istirahat di satu lembah. Faja'a bi'udin hatta jama'u ma'am baju bihi khubzahum. Nah, sekumpulan orang itu, satu orang membawa satu ranting kecil, satu lagi membawa satu ranting, kemudian semuanya membawa satu ranting, akhirnya ranting-ranting itu terkumpul, sehingga dengan ranting-ranting kecil itu mereka dapat memasak roti mereka. Wa inna muhaqqaratiz dzunub mata ukhidha biha sahibuha
tuhlikhu. Dan siapa saja yang meremehkan dosa-dosa kecil, kapan saja dosa itu akan pelakunya itu diadab karena dosanya itu, maka sungguh telah binasa. Walaupun dosa kecil, karena dosa kecil itu seringkali yang membuat besar dosanya, ya. Maksiat kecil itu seringkali yang memperbesar timbangan dosanya itu karena dia meremehkan. Dosa besar terkadang mengecil kemaksiatan gitu, yang besar terkadang mengecil timbangan dosanya karena dia merasa kemudian takut, khawatir, malu. Itu menjadikan bobot dosa itu di hitungan timbangan menjadi lebih kecil. Sementara dosa-dosa kecil itu terkadang bisa menjadi berat. Timbangan dosanya berat. Kenapa? Karena pelakunya meremehkan. Dosa kecil ini merasa aman. Wala ya'manu makrallahi illal qaumul kafirun. Dia merasa aman. Kalau dosa besar kadang orang jadi khawatir nanti kita akan dapat bencana dan seterusnya. Perasaan-perasaan yang mengiringi perbuatan dosa itu terkadang akan memperberat atau memperingan timbangan dosa itu sendiri. Terkadang orang melakukan dosa besar kemudian dia selalu dihantui rasa takutnya sehingga Allah mengampuni dosanya. Sebaliknya terkadang orang melakukan dosa-dosa kecil, pelakunya meremehkan. Kemudian Allah berikan siksa yang besar. Walau ghufira lakum ma ta'tuna ilal bahaimi la ghafara lakum katsiran. Seandainya dosa-dosa kamu yang kamu lakukan kepada binatang ternak saja itu diampuni, itu sudah banyak dosa kamu yang diampuni. Artinya sebenarnya dosa kita kepada binatang aja itu banyak. Belum kepada manusia. Hadza Abu Ayyub al-Ansari yuhadziruna. Lihatlah, ini Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu mengingatkan kita dengan mengatakan innar rajula la ya'malu bil hasanati fayasiqu biha wa yansal muhaqqarat. Terkadang seseorang itu benar-benar dia melakukan suatu kebaikan lalu dia yakin, terlalu pede dengan perbuatan amal baiknya itu, lalu dia tidak waspada dengan dosa-dosa yang kecil yang dia lakukan karena dosa sudah banyak amal baiknya. Karena amal baiknya itu banyak, dia tidak waspada terhadap dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Fayalqallaha wa qad ahatat bihi. Lalu pada saat dia menghadap Allah, ternyata dosa-dosa kecil itu telah mengepungnya. Wa innar rajula la ya'malas sayyi'ata. Ada kadang orang yang lain benar-benar melakukan satu perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Fala yazalu minha musyfiqan. Kemudian karena dia melakukan dosa itu, dia selalu merasa khawatir terhadap dosa yang dia lakukan itu. Hatta yalqallaha aminan. Karena rasa takutnya terhadap dosa yang pernah dia lakukan itu, yang selalu menghantuinya sepanjang hidupnya. Sampai pada saat dia nanti menghadap Allah dalam keadaan hatinya merasa sudah aman dari dosa itu karena Allah mengampuninya. Karena rasa takutnya terhadap efek dari dosa dia itu.
Wadhkur daiman qaula Anas radhiyallahu anhu. Ingatlah selalu apa yang dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaku fi a'yunikum minasy-sya'r. Kalian kadang benar-benar melakukan suatu amalan yang di mata kalian lebih kecil daripada rambut. In kunna lana'udduha ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal dulu kami pada zaman hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kami menganggapnya merupakan dosa yang dapat membinasakan, bencana besar. Khalidz dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzaka tuqa. Tinggalkanlah dosa, semua dosa yang kecil maupun yang besar. Itulah ketakwaan. Wasna kamasin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Dan berbuatlah, bersikaplah seperti orang yang sedang berjalan di hamparan tanah yang berduri. Yahdharu ma yara, khawatir terhadap apa yang dia lihat. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jangan kamu meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung itu terdiri dari bebatuan yang kecil. Bebatuan yang kecil karena sudah menumpuk maka dia menjadi gunung. Fal ainani tazniyani wal yadani tazniyani war rijlani tazniyani wal farju yazni. Semua mata itu melakukan dosa zina, kedua tangan melakukan dosa zina, kedua kaki melakukan dosa zina, dan kemaluan juga berzina. Ini semuanya adalah yang biasa dilakukan oleh manusia, dosa. Fanzur, lihatlah, halakam min hadza nasibun. Adakah dari dosa-dosa ini yang kamu lakukan? Wa adrik hasanatika, selamatkanlah perbuatan baikmu. Kamu berbuat baik. Kalau tidak kamu amankan, maka kebaikan itu, ya, perbuatan baik yang kamu lakukan itu pada akhirnya akan habis, tidak akan nilainya. Maka selamatkanlah, rawatlah pahala dari kebaikan-kebaikan yang, jangan sampai akhirnya kebaikan kamu itu tidak ada pahalanya suatu saat. Adrik hasanatik, peliharalah. Faman kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Bagaimana cara merawat supaya pahala dari kebaikan kita itu tetap tersimpan sampai nanti suatu saat kita menghadap Allah? Siapa? Yaitu pertama dengan meminta maaf. Siapa yang memiliki dosa, kezaliman, kejahatan kepada orang lain, maka hendaknya dia meminta maaf. Kenapa? Kalau enggak, nanti amalan-amalan kebaikanmu itu akan diberikan kepada orang yang kamu zalimi. Fa innahu laisa samma dinarun wala dirhamun. Nanti hari kiamat itu tidak berlaku dinar, dirham. Kalau kamu punya utang maka akan dibayar dengan pahala. Kalau pahala kamu tidak mencukupi untuk membayar hutang kamu, maka dosa orang lain akan ditimpakan kepadamu. Nanti pada hari kiamat itu tidak berlaku lagi dinar, dirham. Min qabli ayyukhadha li akhihi min hasanati. Mintalah maaf sebelum nanti kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya akan diberikan kepada saudaranya yang dia zalimi itu. Fa in lam yakun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati akhihi faturihat alaihi. Kalau dia tidak punya amal kebaikan atau tidak mencukupi kebaikannya untuk membayar,
kezalimannya kepada saudaranya, maka dosa-dosa yang saudaranya tadi akan diambil dan dibebankan kepadanya, ditimpakan kepadanya. Wa idza hamamta an taf'ala amran fatadabbar akibatahu. Ini satu kaidah. Kalau kamu mau melakukan perbuatan, kamu setiap hari itu berbuat, tidak berhenti berbuat, maka lihatlah perasaanmu. Kira-kira kalau kamu lakukan itu, apa yang kamu rasakan? Fal ismu mahaka fi nafsi. Kalau hati kamu itu resah, melakukan itu tidak nyaman, wa karihta ayyatali alaihin nas. Dan kamu tidak suka kalau orang melihat kamu berbuat seperti itu, maka itu dosa perbuatan itu. Kamu mau melakukan sesuatu apapun yang kamu lakukan, kira-kira kalau dilihat orang bagaimana? Dan kamu kalau melakukan itu nyaman nggak hatimu? Tambah bahagia apa enggak? Kalau itu membuat kamu itu resah, tambah galau, tidak suka kalau ada orang lain tahu, maka kira-kira itu dosa. Jangan kamu lakukan. Fa in kana khairan famdihi. Jadi kalau kamu merasakan nyaman, yakin, maka lakukan. Wa in kana syarran fantabih. Kalau kira-kira itu, kalau itu perbuatan yang kamu inginkan itu keburukan, maka hati-hati, waspada. Wahasbuka sakhatullahi syarran. Dan sungguh cukup merupakan satu keburukan yang besar kalau satu perbuatan itu mendatangkan murka Allah. Kamu melakukan sesuatu mungkin tidak tambah miskin, tidak dapat bencana, dan seterusnya, tapi cukuplah kemurkaan Allah itu menjadi sebuah keburukan yang besar, bencana yang besar. Wa min waraihi jahannamu wal fadhihah. Dan di balik murka Allah itu ada neraka jahanam dan akan dipermalukan. Wa inna rabbaka la ya'jabu lis-sabila sabwatalah. Dan sungguh Allah itu takjub, kagum terhadap pemuda yang tidak memiliki kecenderungan untuk hura-hura, mengikuti hawa nafsu, tidak kekanak-kanaan. Biasanya orang remaja muda itu senangnya hura-hura. Kalau sudah tua itu sudah kalau nggak suka plesir, nggak suka hura-hura itu wajar. Tapi kalau ada anak muda dia tidak suka hura-hura, itu Allah ta'ajub terhadap remaja muda, tapi dia tidak suka dengan sesuatu yang hura-hura, hawa nafsu. Walaqad kana salafuna shalih yujibuhum alla yakuna lisyabi sabwah. Dan dulu para pendahulu kita, para ulama salaf suka takjub dengan remaja, anak muda, tapi dia tidak suka dengan hura-hura, tidak suka kekanak-kanak, tidak kekanak-kanaan. Faruba syahwatin syahwati sa'atin aurasat huznan tawilan. Barangkali kesenangan, berapa banyak kesenangan sesaat, tapi melahirkan kesedihan yang sangat panjang. Kesenangan satu saat, 1 jam, setengah jam, tapi membawa kesedihan, kesengsaraan, rasa malu yang tidak berkesudahan. Fa idza amilta sayyi'atan fa'mal bijambiha hasanatan. Kalau kamu melakukan suatu keburukan, maka susullah dengan kebaikan. Tadi yang pertama sudah disebutkan, diantaranya jangan meremehkan
perbuatan dosa walaupun kecil. Itu adab. Yang kedua, kalau toh kamu melakukan keburukan, jangan kamu membicarakan, membongkar, mencerita-ceritakan kalau ada orang lain tidak tahu. Itu sebagai rasa penghormatan kamu terhadap hukum Allah. Kemudian setelah itu minta maaf kalau berkaitan dengan orang lain, mendolimi orang lain. Kemudian setelah itu ditutup dengan kebaikan, disusul dengan kebaikan. Asirru bisirri wal alaniyatu bil alaniyati. Kalau dosa itu kamu lakukan secara sembunyi-sembunyi, maka susullah dengan kebaikan yang tersembunyi juga, tidak tahu, orang lain tidak tahu. Kalau perbuatan buruk itu kamu lakukan terang-terangan, dilihat banyak orang, maka susullah dengan kebaikan yang dilihat juga oleh banyak orang. Wa bidzalika tamhuha, dengan begitu kebaikan itu akan menghapus efek dari dosa itu. Efeknya apa? Efeknya barangkali akan terkena bencana di dunia, membawa apes, atau di akhirat membawa siksa. Wa ta'manu ayyul bisakallahu rida'a sayyi'ati, dan kamu akan aman, selamat dari selendang atau jubah keburukan yang Allah kenakan kepadamu. Karena dosa itu akan menjadi satu pakaian yang kamu pakaikan nanti di akhirat. Falau anna ahadakum amila fi sokhratin somma la babalaha. Seandainya salah seorang di antara kalian melakukan satu dosa di dalam batu yang tertutup, tidak ada celah, wala quwata, tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, tidak ada di dalam batu yang tertutup sama sekali, la akhrajallahu amalahu kainan makana. Pasti Allah akan bongkar, walaupun nggak ada yang tahu sama sekali. Allah akan perlihatkan bahwa kamu telah melakukan dosa itu. Waman aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatan. Dan barang siapa yang memperbaiki kondisi hatinya, kondisi pikirannya, pasti Allah akan memperbaiki penampilannya, Allah akan memperbaiki tingkah lakunya. Kamu perbaiki perasaan kamu, menata perasaan, rasa takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, sabar, dan seterusnya, tidak ada kiber, tidak ada ujub. Kamu perbaiki, berpikir, selalu memikirkan kebaikan untuk bagaimana mencari cara berbuat baik. Niscaya Allah akan perbaiki perilaku kamu. Allah akan perbaiki penampilan kamu. Wattaibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Dan orang yang bertaubat dari satu dosa itu sama nilainya dengan orang yang tidak pernah berdosa. Wala kabirata ma istighfarin. Dosa sebesar apapun itu tidak akan dianggap dosa kalau dia istighfar. Wala saghirata ma israrin, dan tidak ada dosa itu dianggap kecil kalau dilakukan terus-menerus. Itu dosa walaupun kecil, tapi kalau dilakukan terus-menerus dia akan menjadi dosa besar. Dosa walaupun kecil, kalau dia meremehkannya, menganggap enteng, dia menjadi dosa besar. Kenapa? Dia tidak menghormati, rasa takzim dia kepada Allah tidak ada. Wa may yu'azzim sya'irallah fa inna dzalika min taqwal qulub.
Fa'ina anta minal mustaghfirina bil ashar. Di mana posisimu dari orang-orang yang selalu beristighfar pada waktu sahur, waktu menjelang subuh, orang-orang yang selalu memohon ampun. Ajal ma min mu'minin illa walahu dzambun ya'taduhu alfainata ba'dal fainati. Benar, memang tidak ada seorang hamba pun kecuali ada dia melakukan suatu dosa yang dia selalu kerjakan dari satu waktu ke waktu. Au dzambun muqimun alaihi la yufariquhu hatta yufariqad dunya. Atau dosa yang selalu dia lakukan yang membersamainya sampai dia meninggal dunia. Innal mu'mina khuliqa mufattanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakara. Sungguh orang yang beriman itu diciptakan dalam keadaan mufattanan, selalu berbuat dosa, tawwaban, selalu bertaubat, nasiyan, selalu lupa. Dia berbuat salah, kalau dia beriman dia bertobat, kemudian dia lupa, dia berbuat salah lagi, dia ulang lagi. Wa idza dzukira dzakara. Dia lupa, kalau diingatkan dia ingat lagi. Maka lihat bagaimana sungguh besar kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Yang penting jangan kamu sombong, meremehkan dosa. Kalau kamu berbuat dosa, bertobatlah. Jangan keras kepala. Bertobatlah. Meminta ampun kepada Allah. Allah akan menyayangi kamu dan mengampuni dosa kamu. Jangan keras kepala, ini dosa kecil ini. Dan apabila diingatkan dia menjadi ingat. Lakinnaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa abdalakallahu khairan minhu. Tapi sesungguhnya Allah kalau tidak akan pernah kamu meninggalkan sesuatu maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, suatu karena niat kamu mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menggantikanmu dengan sesuatu yang lebih baik darinya. Wala ni'mal hijratu hijratul ma'asi wadzunub. Dan sebaik-baik hijrah itu adalah hijrah meninggalkan dosa dan maksiat. Idzil muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Karena muhajir, orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan, menjauhi apa yang Allah larang. Fadafi'il khotrah, lawanlah bersitan-bersitan, bisikan-bisikan dalam hatimu yang menawarkan perbuatan buruk, keinginan-keinginan yang terkadang muncul. Khotrah, lintasan keinginan. Terkadang ada orang itu terlintas untuk melakukan sesuatu yang bermaksiat, yang bermuatan dosa. Lawan, kalau ada lintasan-lintasan itu jangan diikuti, tapi harus lawan, mumpung dia masih kecil. Wa illa taf'al syarat fi'lan. Kalau kamu tidak lawan lintasan-lintasan itu, dia akan berubah menjadi satu perbuatan. Fa in lam tatadarakhu bididdihi syarat adatan. Dan kalau kamu tidak lawan dengan sesuatu yang kebalikannya, kalau kamu ada lintasan keburukan, lawan, terus kemudian lakukan munculkan lintasan-lintasan keinginan untuk berbuat baik. Kalau dia dibiarkan, dia akan terus mengganggu, membujuk kamu, akhirnya menjadi suatu perbuatan. Perbuatan itu hentikan, lawan, kemudian lakukan sesuatu yang baik. Ketika dia melakukan, hati itu, hawa nafsu itu
mendorong untuk berbuat buruk, kemudian terjadi sebuah perbuatan yang buruk, maka lakukan sebaliknya, yaitu menumbuhkan keinginan untuk berbuat baik dan lakukan kebaikan, supaya keinginan-keinginan yang buruk itu kemudian tidak berkelanjutan, berterusan. Kalau itu tidak segera kamu amankan, tidak kamu selamatkan, maka akan menjadi suatu kebiasaan. Keburukan itu, lintasan keburukan kemudian menjadi perbuatan, kemudian kalau tidak kamu lawan terus akan menjadi kebiasaan buruk. Fayas'ubu 'alaikal intiqalu anha. Kemudian kamu pun akan kesulitan, kalau sudah menjadi kebiasaan, kamu akan sulit untuk keluar dari kebiasaan buruk itu, kebiasaan dosa itu. Fal khawatiru mabda'u kulli fi'lin. Bersitan-bersitan, lintasan-lintasan keinginan itu adalah awal dari semua perbuatan. Fa innaha tab'atsu at-tasawwurat, karena lintasan itu akan memunculkan satu ide, gagasan. Wa tasawwuratu ra'sul af'a. Ide, gagasan, gambaran itu akan merupakan kepala ular. Berbisa. Fa aslih khawatiraka. Perbaikilah lintasan-lintasan keinginan. Biasakan untuk memperbaiki keinginan-keinginan yang muncul di dalam hati. Karena itu awal dari perbuatan. Kualitas kamu dimulai dari kualitas bersitan. Maka kalau kamu ingin merubah dirimu menjadi baik, biasakan untuk memunculkan bersitan-bersitan keinginan yang baik. Sebaliknya, kalau kamu biarkan bersitan-bisikan berbuat jahat, berbuat buruk, berbuat maksiat, maka itu akan menjadikan kualitas kamu menjadi seperti itu juga. Wa idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala lahu wa'idzan min nafsihi ya'muruhu wa yanhahu. Dan Allah itu kalau ingin menghendaki kebaikan pada seseorang, kalau seseorang hamba itu dikehendaki menjadi orang baik, Allah akan ciptakan pada dirinya pemberi nasihat. Di dalam dirinya itu ada yang membisiki, memberi nasihat, yang memerintahkan, menganjurkan perbuatan baik dan mencegah dirinya untuk berbuat maksiat. Maka kamu lihat, adakah di dalam dirimu itu dorongan-dorongan, bisikan-bisikan untuk melakukan kebaikan? Adakah di dalam dirimu itu satu pencegah yang menghalangi kamu untuk melakukan keburukan? Kalau itu ada, maka itu ada indikasi kamu dikehendaki baik oleh Allah. Tapi kalau tidak ada keinginan baik, itu sudah tidak ada semangat, tidak ada bersitan-bersitan untuk berbuat baik. Tidak ada di dalam dirimu itu penghalangan. Kalau ada kesempatan berbuat jahat, berbuat maksiat, tidak ada penghalang pada dirimu, maka itu indikasi Allah menterlantarkan kamu. Fatlub min maulaka hadzal wa'id. Maka mohonlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, pemberi nasihat ini di dalam hatimu, yang selalu mengawal kamu, memberikan bisikan-bisikan kebaikan dan selalu mengingatkan kalau ada peluang-peluang keburukan. Mintalah ini supaya tetap ada pada dirimu. Wa bittaqwa hifdzun ni'am. Dan dengan takwalah semua kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kamu itu akan terjaga. Kalau tidak ada ketakwaan, maka kenikmatan itu bakal dicabut. Idza kunta fi nikmatin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wa hafidh 'alaiha bitaqwal ilahi fa innal ilaha sari'un niqam. Kalau kamu berada dalam sebuah kenikmatan, hidup dalam kenikmatan, maka peliharalah kenikmatan itu dengan cara menjauhi maksiat, karena sesungguhnya kemaksiatan itu melenyapkan kenikmatan. Wa hafidh 'alaiha bitaqwal ilahi, dan selalu peliharalah,
lestarikanlah kenikmatan itu dengan cara bertakwa kepada Allah. Fa innal ilaha sari'un niqami. Sesungguhnya Allah itu sangat cepat untuk menyiksa seorang hamba, membalaskan satu perbuatan jahatnya. Kaifala wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzambi yusibuhu. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak seperti itu? Bahwa takwa itu yang dapat menjamin kelestarian suatu kenikmatan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang itu benar-benar terhalangi untuk mendapatkan suatu rizki lantaran satu dosa yang dia lakukan. Wala in syakartum la azidannakum, dan Allah berfirman, jika kalian bersyukur, niscaya benar-benar aku tambahkan kenikmatanku kepada kalian. Fa in amaddakallahu bin ni'ami wa anta muqimun ala ma'asihi. Tapi kalau Allah terus memberikan kenikmatan kepada kamu, melimpahkan kebaikan, kenikmatan kepadamu, sementara kamu selalu berbuat maksiat kepadanya, fa innama dzalika minhu istidraj. Maka ketahuilah bahwa itu sebenarnya adalah jebakan. Kamu lihat bagaimana orang itu kalau memancing ikan. Kamu kalau mancing ikan, kamu lihat dia, ikan itu sepertinya dapat kenikmatan makanan. Tapi begitu dia telan, dia dapat mata kail. Begitu juga kalau kamu itu mendapatkan kenikmatan kok tidak menambahkan ketakwaan, tidak menambahkan kebaikan, justru sering bermaksiat kok sering mendapatkan kebaikan, maka ketahuilah bahwa itu adalah jebakan. Jebakan kayak burung ingin menjebak burung atau binatang liar, kamu kasih makanan di situ. Kalau itu datang ke situ, dia akan masuk dalam perangkap. Begitu masuk perangkap, sakitnya nggak ketulungan. Karena apa? Yang dia bayangkan itu adalah kenikmatan, tapi ternyata mendapatkan jebakan. Orang yang membayangkan kenikmatan lalu terperosok dalam bencana itu lebih menderita daripada orang yang tidak membayangkan. Kalau misalkan orang miskin hari ini nggak makan, dia sudah siap mental. Tapi kalau orang besok membayangkan kaya raya, tatunya jatuh miskin, dia lebih menderita. Wa idza sataraka wa lam yabdhahka fa'lam annahu arada minkal isra fil audah ilaih. Tapi kalau Allah itu menutupi aib kamu, menutupi dosa-dosa kamu, dan tetap memberikan kesempatan kepadamu, maka sesungguhnya Allah telah menghendaki supaya kamu segera berhenti. Hari ini misalkan dapat melakukan kebaikan, padahal kamu bermaksiat, kok tidak mendapatkan bencana, maka sesungguhnya itu masih Allah memberikan kesempatan kepada kamu untuk bertobat, untuk kembali kepadanya, untuk merubah bahwa dari jebakan itu menjadi kesempatan untuk kembali. Wa innallaha la yumli lidzalim hatta idza akhadhahu lam yuflithu. Sungguhnya Allah itu memberikan tenggang waktu, kesempatan kepada orang yang zalim. Berikan kesempatan, dia mau balik apa enggak? Bertobat apa enggak? Tapi kalau begitu datang waktunya, dia tidak merubah diri, maka Allah kalau menyiksa tidak akan bisa yang dapat lolos dari siksaan Allah. Ala rubba mubayyidin li thiyabihi wa huwa mudannisun lidinihi. Betapa banyak orang itu yang membersihkan, mempercantik pakaiannya, tapi padahal dia telah membuat kotor imannya, menodai, merusak imannya. Wa rubba mukrimin li nafsihi wa huwa laha muhin.
Berapa banyak orang yang menginginkan memuliakan dirinya padahal dia sedang menghinakannya. Fa idza usidat abwabul fahmi wal hifzi awil hifzi awit taufiqi fatruk baballahi wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kalau tertutup pintu pemahaman, kamu belajar nggak paham-paham, kamu menghafal nggak hafal-hafal, kamu mencari petunjuk nggak dapat-dapat, maka ketuklah pintu Allah. Dari pintu wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Yaitu dengan ketakwaan. Ketuklah pintu itu semua yang tersumbat, baik itu pemahaman, baik itu hafalan, petunjuk. Kalau sulit, jangan bertakwalah kepada Allah. Maka niscaya Allah akan menjadikan urusannya mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan jalan keluar, buatkan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa min hadhil lahdzah ta'arraf ila Allah fir raha ya'rifka fi syiddah. Mulailah dari sejak sekarang. Dari sekarang juga, maka kenalilah Allah pada saat kamu dalam keadaan lapang. Niscaya Allah akan mengenali kamu pada saat susah. Pada saat lapang, maka jagalah hukum-hukum Allah. Perhatikanlah ketentuan-ketentuan Allah. Kalau sedang lapang, ingatlah Allah, berzikir kepada Allah. Gunakanlah rezeki yang diberikan kepadamu untuk kebaikan, kesehatan. Maka niscaya Allah akan menjaga kamu pada saat kamu susah. Wala yablughul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadaran mimma bihi ba'sun. Ini tingkat ketakwaan yang paling tinggi, yaitu warok. Seseorang itu tidak akan mencapai puncak ketakwaan sampai dia meninggalkan sesuatu yang tidak mengandung dosa, satu amalan yang tidak mengandung dosa, karena khawatir masuk dalam dosa. Seperti pinggir jurang. Orang kalau berada di pinggir jurang, apa dia masuk jurang? Enggak. Tapi dia jauhi tepi jurang itu karena khawatir dia masuk jurang. Dia jaga jarak antara dirinya dengan jurang. Meskipun di pinggir jurang, dia juga tidak akan masuk jurang. Semakin jauh dia dari mulut jurang, dia akan semakin aman. Fada' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah apa-apa yang meragukan, yang bikin kamu ragu-ragu, kepada sesuatu yang tidak kamu ragu-ragu. Kalau di pinggir jurang, jatuh nggak ya gitu. Tapi kalau kamu jaga jarak 5 meter, 10 meter dari jurang, kamu yakin tidak akan. Maka tinggalkanlah sesuatu yang mendekatkan diri kamu pada keraguan. Li'anna khairadinikum al-wara', karena sebaik-baik iman, baik kualitas iman yang paling baik bagi kalian itu adalah sikap wara', yaitu meninggalkan hal-hal yang sebenarnya itu tidak mengandung dosa. Tapi kalau kamu lakukan, mungkin kamu akan terjerumus kepada dosa. Kamu jauhi tempat-tempat yang di situ biasa orang terjerumus di dalam kemaksiatan. Jangan dekati. Apakah di situ dosa? Ke situnya nggak dosa, tapi biasanya orang kalau ke tempat situ terjerumus dalam dosa. Jauhi. Kenapa? Apakah dosa? Tidak dosa ke situ. Ke tempat-tempat yang di situ biasanya orang terjerumus dalam dosa.
Karena khairu dinikum al-wara. Wa makarihta ayyaraka ayyarahun nas wa makarihta ayyarahun nasu fala taf'al. Fala taf'alhu bi nafsika idza khalauta. Apa yang tidak kamu suka? Satu perbuatan kalau kamu dilihat orang kok kamu malu. Kamu melakukan sesuatu itu malu. Lalu kamu nggak suka, kamu hindari tidak. Kalau sesaat orang lain, ada orang lain kamu nggak kamu lakukan, maka pada saat sendirian jangan kamu lakukan. Kalau pada saat rame begini, kamu tidak melakukan, kamu lihat apa yang tidak kamu lakukan. Maka pada saat sendiri, jangan kamu lakukan. Bagus sekali Ibnu Qayyim dalam masalah ini detail. Kecuali kalau memang sesuatu yang memang harus kamu lakukan sendirian, seperti BAB misalkan, itu memang tidak bisa kamu lakukan kecuali sendirian. Tapi kalau sesuatu itu kira-kira dilihat orang itu tidak suka, kamu jangan kamu lakukan pada saat kesendirian. Kamu bisa baca kitab Manzilah Adab dalam Madarijus Salikin. Famanittaqas subuhat istabra li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhi hal-hal yang samar, maka dia telah mengamankan imannya, mengamankan kehormatannya. Kamu melakukan sesuatu yang sebenarnya itu halal, sopan, tapi karena memancing kesalahpahaman. Jangan melakukan sesuatu yang itu mengundang kesalahpahaman. Kalau dia lakukan itu, maka dia telah mendorong orang lain untuk suudzon kepada dirinya. Kalau kamu melakukan sesuatu yang kira-kira orang itu bakal suudzon, maka jelaskan kepada orang lain. Kamu kok di situ ngapain? Padahal biasanya orang kalau di situ itu berbuat dosa. Kalau kamu memang terpaksa di situ, kamu jelaskan kepada orang yang melihat kamu. Kalau kamu tidak lakukan itu, maka kamu sendiri jangan salahkan kalau kehormatan kamu digunjing di mana-mana. Orang yang menjauhi hal-hal yang subhat, maka dia telah mengamankan agamanya dan mengamankan harga dirinya. Fa in adzalaka ahadun fakul afala akuna abdan syakura. Kalau ada orang yang mengkritik kamu, kok gitu amat sih itu, maka jawablah, tidakkah aku patut untuk bersyukur sebagai hamba yang rajin bersyukur? Gak usah begitu-begitu amat misalkan. Walaitaka takunu salisat salasah. Alangkah baiknya kalau kamu menjadi salah satu terbaik dari 3 golongan itu. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. Hamba-hamba Allah itu ada yang zalim li nafsihi, ada yang muqtasid, ada yang sabiqun bil khairat. Maka bersemangatlah untuk menjadi yang sabiqun bil khairat. Laitaka takunu min ibadillahil qalil min akhiri hadhil ummah. Alangkah baiknya kalau kamu termasuk golongan yang sedikit dari generasi akhir umat ini.
Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. As-sabiqun sabiqun, orang-orang yang selalu berlomba dengan kebaikan. Mereka itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah, berada di dalam surga Naim. Sekelompok sebagian mereka dari generasi pertama dan sedikit dari generasi akhir. Walakin la tu'jabu bi amali ahadikum hatta tangzuru bima yukhtamulah. Jangan keburu-buru takjub dengan amalan seseorang. Orang ini hebat banget. Jangan gampang takjub. Sampai kamu lihat bagaimana akhir dari amal perbuatannya, akhir dari kehidupannya. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, karena seseorang itu tergantung dari akhir hayat. Begitu juga membenci orang atau orang itu jahat, jangan memvonis dulu. Tapi kalau ada orang itu suka berbuat baik, maka optimis berharap semoga dia berakhir dengan kebaikan. Kita sekarang berbuat baik, berusaha berbuat baik dengan harapan akhir hayat kita adalah baik, dan menjauhi keburukan, menjauhi perbuat kebiasaan buruk dengan harapan kita dijauhkan dari su'ul khotimah. Tapi jangan merasa aman. Sekarang sudah sering berbuat baik, berkumpul dengan orang-orang baik. Jangan lengah. Wa ma arwa'a ayyana mal mar'u ala taubatin kulla yaumi. Alangkah baiknya kalau orang itu setiap hari sebelum tidur dia selalu bertobat. Karena setiap hari itu orang banyak melakukan kesalahan. Raq'atani wa tadhallulun baina yaday dzil jalali wal ikram. 2 rakaat sholat tobat. Sebelum tidur sholat 2 rakaat. Bertobat, memohon ampun kepada Allah. Merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Agung. Wa bi ikhtisar ubudillaha ka'annaka tarahu. Ringkasnya, kalau mau ringkas maka beribadahlah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau nggak bisa kamu lihat aja perbedaan. Kira-kira kalau kamu dilihat kawan kamu, ada perubahan sikap kamu nggak? Kamu berada di pasar atau di mall. Jika ada kawan kamu, ada perubahan sikap nggak? Kalau dilihat oleh ustazah kamu, ada perubahan sikap apa enggak? Nah, dilihat. Pertama dilatih diri. Tanya diri dengan seolah-olah dilihat oleh ustazah. Lama-kelamaan dilihat oleh malaikat. Karena Allah selalu mengingatkan ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Kemudian selalu ditingkatkan lagi, selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau kamu sulit, memang kadang sulit pertama kali bagaimana menciptakan kondisi selalu merasa dilihat oleh Allah. Kamu di kamar, kalau di rumah pasang CCTV. Nah, di kamar kamu. Kalau nggak ada orang, apa yang kamu rasakan? Lama-lama kamu matikan itu CCTV, tapi tetap kamu usahakan menghadirkan perasaan khawatir sebagaimana kamu diawasi CCTV. Kemudian kamu ajarkan pada dirimu sendiri, renungkan, saya aja kalau dilihat CCTV aja ada perubahan sikap itu. Apakah tidak sepatutnya saya merasa diawasi oleh Allah? Melatih. Karena kalau orang itu langsung bagaimana membayangkan diawasi oleh Allah itu
belum terbayang bagaimana caranya. Wa ya fauza man kana wafaqan inda ayyi kitabillahi kal faruq waqafan. Wa ya fauza man kana waqafan inda ayyi kitabillahi kal faruq. Alangkah beruntungnya orang-orang yang selalu sikap untuk berhenti. Sikap berhenti pada batasan-batasan ayat-ayat Allah. Kal Faruq, sebagaimana Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab. Wa ma ahla wa as'aba tariqat taslimil malaikah. Dan alangkah baiknya, tapi juga sekali meskipun itu baik, indah, tapi sangat susah. Apa itu yang sangat indah dan sangat susah? Gaya hidup yang menjadikan orang dapat mendapatkan salam para malaikat, taslimul malaikah. Ini disebutkan ada sahabat Imran bin Husain. Imran bin Husain itu ini disebutkan. Kanatil malaikatu tusallimu ala Imran bin Husain. Dulu para malaikat itu biasa mengucapkan salam kepada Imran bin Husain, sahabat. Kama fi sahihi Muslim, sebagaimana disebutkan dalam sahih Muslim. Itu kenapa? Karena Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada menjelaskan kepada Imran bin Husain. Walladzi nafsi biyadihi law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la safahat kumul malaika ala furusikum wa fi turuqikum. Demi Allah yang jiwaku ada yang di tangannya. Kalau kamu selalu istiqomah, konsisten kondisi kamu seperti kamu berada di sisiku. Jadi ini salah satu cara bagaimana merasa diawasi Allah. Bagaimana orang berada di sisi Rasul aja, orang itu sudah sikapnya berubah. Ya kan? Kamu mungkin kadang merasa begitu. Ada ustazah yang kamu hormati misalkan. Kamu sulit untuk rajin. Kamu sulit berbuat rajin atau kamu gampang berbuat maksiat. Terkadang kamu akan menjadi mudah untuk berbuat baik dan tercegah untuk melakukan kemaksiatan kalau kamu berada dekat orang soleh, orang yang baik. Maka disarankan mencari kawan yang baik. Minimal kawan baik itu akan menjadikan kamu terhalang untuk melakukan kejahatan. Ini Imran bin Husain, kalau dibilang kalau kamu itu pada saat tidak berada di sisiku, sama seperti kondisi kamu berada di sisiku, kata Rasul. Wa fi dzikri, dalam selalu berzikir, la safahat kumul malaika. Pasti malaikat akan menyalami kamu, musafahah, di jalan-jalan dan di tempat tidur kalian. Dalam riwayat Tirmidzi disebutkan la safahat kumul malaika fi majalisikum wa fi turuqikum wa ala furusikum. Pasti malaikat akan menyalami kalian di tempat-tempat duduk kalian, di jalan-jalan kalian dan tempat-tempat tidur kalian. Dalam riwayat Imam Ahmad la safahat kumul malaikah bi akufihim. Pasti malaikat akan menyalami kamu semua dengan tangan-tangan malaikat itu. Wala zaratkum fi buyutikum. Dan pasti malaikat itu akan mengunjungi kalian di rumah-rumah kalian. Wa inda Ahmad la azzallatkum bi ajnihatiha. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan pasti malaikat itu akan menaungi kalian dengan sayap-sayapnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban, hatta
tudhillakum bi ajnihatiha, sampai malaikat menaungi kalian dengan sayapnya. Dan seterusnya. Dalam wazada Abu Ya'la menyebutkan bi ajnihatiha ayanan, akan menaungi kalian dengan sayap-sayapnya, dengan yang bisa kamu lihat dengan mata kepala kamu sendiri. Wa isnaduhu sahih. Nah, Imran bin Husain itu ketika mendengar anjuran Rasulullah ini, melihat, dia penasaran. Akhirnya membiasakan diri berusaha supaya kondisi dia ketika tidak bersama Rasulullah itu sama seperti kondisinya berada di sisi Rasulullah. Sampai akhirnya para malaikat itu biasa berkunjung ke rumahnya, bersalaman kepadanya dan seterusnya. Makanya disebutkan alangkah indahnya kalau kita bisa melakukan gaya hidup yang menjadikan para malaikat itu bisa menyalami kita. Akan tetapi juga alangkah susahnya di sini, yaitu menjaga kondisi berada di luar majelis Rasulullah tapi tetap seperti berada di dalam majelis Rasulullah. Sampai di sini kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.